Karena kalau orientasi kita dunia, capek kita. Tapi kalau orientasi kita akhirat, kita tahu dunia ini sarana untuk mencapai akhirat. Dunia ini pasti kita harus tempuh. Kita ingin sampai akhirat, nggak mungkin langsung mencapai akhirat, harus lewat dunia dulu. Tapi ingat, dunia ini hanya tempat untuk lewat, tempat untuk mampir, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Tatkala orientasi kita akhirat, kita akan semangat. Kita kerja ya kerja, tapi kita tahu ini uang untuk saya gunakan untuk sekolahkan anak, untuk datangkan guru ngaji, ya, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menafkahi istri. Orientasinya akhirat. Istri pun demikian, diajarin untuk orientasinya akhirat. Kalau istri orientasinya dunia, capek kita. Minta ini, minta anu, minta ini, minta anu, nggak pernah berhenti, nggak pernah qanaah. Tapi kalau sama-sama orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, perkaranya lebih ringan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kerjasama antara suami istri untuk bisa mengingat akhirat, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah suatu hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau salat, nadhaha ala wajhiha alma, maka dia pun ambil air, dia percikkan di wajah istrinya, suruh bangun. Allah puji lelaki seperti ini, Allah rahmati dia. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, bangun tengah malam. Fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat ala wajhil ma, dia percikan air di wajah suaminya supaya apa? Bangun. Kenapa? Mereka berdua kerjasama untuk bisa sholat malam, butuh kerjasama. Antum pun demikian, usahakan sholat malam sama istri. Luar biasa kalau anda berhasil sholat malam sama istri, luar biasa. Dirahmati oleh Allah kedua-duanya. Bagaimana caranya? Perjanjian sebelum tidur. Istriku, sayangku, nanti malam kita sholat malam ya. Ini ada air, saya taruh samping sini ya. Kalau kamu nggak bangun jangan marah ya, saya percikan. Kalau nggak bangun lagi saya tumpahkan loh ya, jangan marah ya. Sepakat suami istri. Oke, sip, tidur. Oke, nanti bangun. Dia nggak akan marah karena sudah perjanjian sebelumnya. Kalau tiba-tiba bangun suaminya tobat mendadak malam-malam, mendadak tobat. Istri juga suruh tobat ya. Nggak bisa begitu caranya, harus pelan-pelan. Malam-malam harus kerjasama. Ingat di malam-malam. Bangunkan istri baik-baik, dipijit kakinya, sayang, bangun sayang. Sayang, dielus-elus apa? Alisnya, sayang. Kan indah seperti itu. Dicium bibirnya, sayang ya, bangun. Kan bagus seperti itu. Ambil air, percikan. Kalau nggak mau bangun, percikan air. Sayang, bangun. Doain anak-anak. Dia ingat anak-anak, mungkin dia semangat. Cintaku, bangunlah engkau. Kita ingin masuk surga bareng-bareng. Bisik di telinganya. Kalau dia nggak mau lagi, bisik. Dia pasti bangun. Saya mau poligami. Dia pasti bangun. Dia pasti bangun ya. Aku mau apa tuh? Kalau nggak mau bangun lagi, bisikin seperti itu. Jadi ajak istri untuk apa? Untuk sholat malam. Istri juga begitu, mengajak suami sholat malam pelan-pelan. Pijit suami, masya Allah. Bikinkan kopi, taruh di samping suami. Mas, kopinya sudah jadi. Sholat malam, doain anak-anak. Indah. Bisa kerjasama untuk sholat malam, luar biasa. Kata Nabi SAW, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau ternyata mereka sholat malam berdua bareng-bareng, maka dicatat kedua-duanya, sang suami dicatat sebagai lelaki yang banyak mengingat Allah, dan wanita, istrinya dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar, luar biasa. Padahal mereka mungkin sholat cuma beberapa menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Sulit bangun malam, tidak gampang. Mungkin mereka sholat cuma 10 menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai lelaki, suami yang banyak mengingat Allah, dan istri yang banyak mengingat Allah. Ini dalil kata para ulama, boleh terkadang suami istri sholat berjamaah kadang-kadang, bukan setiap saat. Sholat sendiri lebih baik, karena seorang ingin berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ingin bebas, dia baca Quran sebisa dia. Oleh karena saya sering sampaikan kepada
para jamaah ya, saya selalu sampaikan. Di antara hal yang membuat seorang mudah untuk sholat malam, dia punya hafalan Al-Quran. Kalau dia punya hafalan Al-Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, dia nggak sholat malam ya. Mau baca apa katanya? Makanya saya ingatkan, antum-antum ini sebelum tewas ya, berniat untuk bisa hafal juz amma. Sebelum meninggal harus bisa hafal apa? Juz amma. Saya ingin tanya sama antum sekalian. Siapa yang hafal juz amma angkat tangan? Siapa yang hafal? Ustaz, saya takut riak katanya. Yang hafal siapa? Saya mau tes angkat tangan. Siapa yang hafal juz amma? Enggak ada, gimana? Ada, saya pasti yakin ada, tapi ya maksudnya tidak banyak. Ya, kalau nggak punya hafalan gimana mau sholat malam? Nanti sholat malam, ayo sayang sholat malam. Mas kok rakaat pertama, rakaat kedua sholatnya sama semua mas? Papi kok sholatnya udah mami aja di imam katanya. Gimana nggak punya hafalan? Kalau nggak punya hafalan rindu untuk apa? Sholat malam. Ini diantara hal kerjasama dengan istri sholat malam luar biasa. Dan banyak, ini sebagai contoh saja. Banyak kerjasama yang lain yang menunjukkan Anda dan istri Anda punya orientasi akhirat. Kerjasama bikin pengajian, kerjasama jadi panitia pengajian, kerjasama ngundang ustadz bikin pengajian di rumah, kerjasama kita gerakan ibu-ibu di desa-desa, ayo kamu datang ke, saya datang ke bapak-bapaknya, kamu ke ibu-ibunya, bikin acara. Karena kita itu manusia ini, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, akan disibukkan dengan keburukan. Coba kalau nggak punya kesibukan pengajian, kerjasama sama istri apa? Ayo mas, ada film bagus mas, nonton sinetron. Kerjasama nonton sinetron. Istrinya bangunkan suaminya bangun malam, bukan sholat malam, nonton bola. Mas, bolanya lagi final mas. Subhanallah. Kerjasama nonton bola. Di malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar nonton bola. Orang-orang baca Quran, dia gol. Bagaimana para hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada kesibukan bareng-bareng kerjasama. Dan ini akan terasa indah, saling mencintai. Kenapa? Akan tumbuh saling mencintai. Kenapa? Cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita cinta istri kita karena fisik, ya akan berubah istri kita lama-lama top. Tahu top enggak? Tua ompong peot. Lama-lama begitu. Akan ada suatu saat istri kita top. Tapi kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun dia berubah, tetap kita sayang. Kenapa? Kita menjadikan dia solehah. Kita sayang sama dia. Istri juga sayang sama suami saya soleh, kerja sama. Harus orientasinya apa? Akhirat. Ini perkara yang sangat penting, bahwasanya suami istri harus rubah orientasinya, jangan apa namanya, dunia terus tidak akan ada habisnya. Yang penting Anda makan, tidur, punya rumah, alhamdulillah, punya kendaraan sudah, terus mau bagaimana lagi? Oleh karenanya, ya saya sering sampaikan, latih istri Anda untuk qanaah. Yang paling penting dalam keluarga itu istri. Masalah qanaah. Memang ada suami yang rakus dunia juga ada, tapi kebanyakan suami itu dipengaruhi oleh apa? Istri. Maaf ya ibu-ibu ya. Jadi sebagian ibu-ibu ini bikin suaminya tidak qanaah. Kenapa? Sebagian ibu-ibu banyak nuntut. Suaminya sudah beli mobil, mas mobilnya ganti dong, masa dari dulu mobilnya ini, ganti mobil baru. Akhirnya suaminya lagi pusing cari mobil baru. Mas, rumah kita ini ganti dong rumah yang baru. Cari lagi rumah yang apa? Baru. Tidak pernah qanaah. Repot. Ya. Sampai sebagian suami punya utang banyak gara-gara istrinya. Mas utang aja, nanti bisa dibayar kok. Utang aja. Oleh karenanya, latih diri kita untuk qanaah. Latih diri kita sebagaimana sabda Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Janganlah kalian lihat ke atas kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih sulit, masih banyak yang lebih kekurangan daripada kita, ya. Tapi kalau kita lihat ke atas, ya, kita tidak akan pernah qanaah. Tidak akan pernah selesai mencari dunia ini. Sungguh indah perkataan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Tatkala mereka memperhatikan hakikat dunia, mereka dapati dunia ternyata bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal, tapi akan ditinggalkan.
maka mereka menjadikan ya dunia itu seperti lautan yang berombak, dan mereka menjadikan amal soleh mereka seperti perahu yang akan menyelamatkan apa? Mereka dari ombak-ombak dunia tersebut. Ya. Jadi perlu kerjasama suami istri, saling mengingatkan. Ya. Ya. Dan ada nasihat yang saya selalu sering dengar dari Syekh Abdul Razak, guru saya hafizahullah taala. Dia mengatakan kalau bisa keluarga itu ada acara pengajian di rumah, tidak usah panggil ustaz, masing-masing jadi ustaz. Gimana caranya? Seminggu sekali atau sebulan sekali bikin acara pertemuan keluarga. Hari ini suami yang ceramah. Kalau nggak bisa ceramah, baca. Pokoknya baca hadis, coba jelaskan makna hadis tersebut. Ya kan bisa baca, ada buku terjemahan. Nanti minggu depan istrinya yang ceramah. Ya tentang apa namanya? Bahayanya kalau poligami tidak adil. Kata Nabi SAW, man lahum ra'atani famalat ila idahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, datang hari kiamat badannya miring. Hati-hati. Jadi masing-masing ceramah. Anak ceramah tentang orang tua yang baik. Bapak ceramah tentang anak yang soleh. Nah, pokoknya suasana ada hidup pertemuan keluarga setiap seminggu sekali, masing-masing isi ceramah tiap apa? Tiap minggu. Namun saya belum bisa praktekkan nasihat ini. Ya, karena saya sering keluar, anak saya entah kemana. Nanti mudah-mudahan kalau berkumpul satu hari, masing-masing apa? Ceramah. Harus ada pertemuan. Jadi ini menghidupkan suasana agama dalam apa? Rumah. Agar kita merubah orientasi berpikir kita bahwasanya dunia ini cuma sementara. Sering-sering bilang sama istri, "Oh istri, mudah-mudahan kita mau surga." Aduh, hidup cuma sementara. Sering-sering mengucapkan seperti itu. Kalau kita melihat kemewahan dunia, bilang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labbaik." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La aisha illa aishul akhirah." Sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Agar kita enggak lupa. Lihat mobil mewah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau kita enggak ingat akhirat, kita ngiler lihat mobil mewah, ngiler lihat rumah mewah. Manusia seperti itu sifatnya. Harus sering dia apa? Diingatkan. Jadi, perkara yang sangat penting, bikin kesibukan urusan apa? Akhirat. Urusan pengajian kah, urusan apa kah, pokoknya bikin kesibukan sama istri. Ajar dia untuk apa? Qanaah. Baik. Kalau qanaah, Anda akan bahagia. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Sama saja. Raja belum tentu bahagia dengan begitu banyak kemewahannya. Dia punya ambisi. Tapi Anda sudah qanaah, mungkin rumah sederhana tapi bahagia. Bahagia. Makanya saya sering sampaikan, saya juga tidak berkeinginan, tidak mimpi mau menjadi orang kaya raya. Memang menjadi orang kaya raya itu enak. Memang dari satu sisi kelihatannya enak. Dari sisi yang lain belum tentu enak. Dia khawatir perusahaannya jatuh, dia khawatir ada persaingan perdagangan, dia khawatir kalah tender, dia khawatir hartanya diambil orang, ya. Banyak. Kemudian kalau sudah sudah bulan Ramadan mau lebaran, dia harus pikir gimana kasih pegawai THR, banyak dia pikirkan. Apalagi mau jadi pejabat, aduh. Jangan deh, kasihan dia pejabat. Kelihatannya senyum, tapi di balik senyumannya banyak sekali masalah yang harus dia pikul. Cercaan orang, tuduhan orang, macam-macam. Enak ente hidup biasa, punya rumah, punya anak, yang penting apa? Bahagia. Jadi maksud saya yang penting qanaah, sehingga orientasi kita selalu apa? Akhirat.